Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helsa Mayora dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan 4 topik. Yang pertama, sistem pencernaan dan metabolisme. Kedua, sistem perkemihan. Yang ketiga, jantung dan nadi arteri. Dan yang keempat, sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan metabolisme. Fungsi dari sistem pencernaan itu sendiri: 1. Mencerna makanan. 2. Menghancurkan makanan hingga menjadi molekul-molekul yang kecil. 3. Menyerap molekul nutrisi. Organ-organ dalam sistem pencernaan yakni 1. Mulut. Mulut terdapat di bagian inferior dari hidung dan merupakan tempat dan masuknya makanan dan merupakan step awal dari sistem pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi mengunyah dan menghancurkan makanan, sedangkan lidah berfungsi untuk pengecap untuk merasakan rasa makanan. Selanjutnya yakni faring. Faring memanjang dari integral narus sampai ke esofagus secara posterior dan ke laring secara anterior. Memiliki 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, serta laring ofaring. Yang ketiga yakni esofagus. Esofagus terletak di bagian posterior terhadap trakea, berperan saat menelan lobus. Esofagus merupakan jalan masuk bagi bolus menuju lambung. Yang keempat, lambung. Lambung terletak di bagian inferior terhadap diafragma di dalam abdomen. Fungsi lambung yakni diantaranya mencampur bolus dengan enzim di lambung, memulai penyerapan protein dan memindahkan campuran dari sebagian makanan yang telah dicerna dan sekresi ke duodenum dan mencegah aliran balik dari cime. Selanjutnya, usus halus. Usus halus terletak di bagian sentral dan inferior pada rongga abdomen. Usus halus bertugas menerima cime dari lambung dan sekresi dari hati, dan pankreas menghancurkan cime secara kimiawi, mekanik, dan lainnya. Dan yang keenam yakni usus besar. Usus besar itu sendiri berfungsi menerima produksi sisa yang tidak dapat dicerna, dan usus besar mengabsorpsi air dan elektrolit serta membentuk dan menyimpan feses. Dan yang terakhir, anus. Anus terletak di bagian inferior di dalam atau dari rektum, sebagian saluran keluarnya feses dari tubuh manusia. Setelah dari sistem pencernaan, kita beralih ke sistem perkemihan. Sistem perkemihan itu sendiri adalah sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan. Bagian-bagian sistem perkemihan yakni yang pertama ada ginjal atau renal. Ginjal, manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak di bawah ginjal kiri, yang mana untuk memberi tempat untuk hati. Ginjal, di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Ginjal berbentuk seperti kacang, berwarna merah muda, dan panjangnya lebih kurang 12,5 cm dengan tebal 2,5 cm, atau bisa kita ibaratkan dengan sebesar kelapalan tangan kita sendiri. Batas atas ginjal kiri setinggi dengan iga ke-11, sedangkan ginjal kanan setinggi dengan iga ke-12. Bagian paling luar dari ginjal disebut dengan korteks, bagian lebih dalam lagi disebut dengan medula, dan yang bagian paling dalam disebut dengan pelvis. Ginjal
dibungkus oleh kapsula. Yang kedua, ada ureter. Ureter terdiri dari dua pipa yang mana masing-masing bersambung dari ginjal ke kantong kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa dan lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik selama 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Ureter memasuki dinding vesika urinaria secara serong sehingga ketika vesika urinaria terisi, urin tidak kembali. Yang ketiga, vesika urinaria. Vesika urinaria berbentuk seperti buah pir, terdiri dari tundus dan Blandenage. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Vesika urinaria terdapat dua sphincter, yakni sphincter internal dan sphincter eksternal. Fisiologinya, vesika urinaria yakni tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dengan terisinya vesika urinaria sampai dengan 500 cc, otot detrosor rileks, otot polos sphincter internal berkontraksi atau mempertahankan kontinen. Dan yang terakhir yaitu uretra. Uretra itu sendiri yang mana mempunyai fungsi menyalurkan air kemih keluar. Kalau dalam anatomi, uretra itu sendiri adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Panjangnya kira-kira uretra laki-laki 15-20 cm dan untuk uretra wanita yakni 3 dengan 4 cm. Fisiologi uretra yakni mengeluarkan urin dari vesika urinaria ke luar tubuh. Uretra ada pada wanita dan uretra ada pada pria. Uretra pada wanita terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria lebih panjang dari uretra wanita. Jadi, wanita lebih beresiko terkena infeksi kantong kemih. Dan uretra pada pria terbagi menjadi 4, yakni pars prostatica, pras prostatica, pras membranosa, dan pras spongiosa. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jantung dan nadi arteri. Jantung adalah organ berupa otot berbentuk kerucut, berongga, dan dengan basisnya di atasnya dan puncaknya di bawah. Apexnya atau puncak miring ke sebelah kiri, jantung berada di dalam toraks, antara kedua paru-paru dan di belakang sternum, dan lebih menghadap ke kiri daripada ke kanan. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung dewasa beratnya antara 220 sampai dengan 260 gram. Jantung terbagi oleh sebuah septum atau sekat menjadi dua belah, yaitu kiri dan kanan. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Perikardium jantung dibungkus oleh sebuah lapisan yang disebut dengan perikardium, di mana lapisan perikardium ini dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan fibrosa, yaitu lapisan paling luar pembungkus jantung yang melindungi jantung ketika jantung mengalami overdilatation. Kedua, lapisan parietal. Lapisan parietal yaitu bagian dalam dari dinding lapisan fibrosa. Ketiga, lapisan visceral. Lapisan perikardium yang bersentuhan dengan lapisan luar dari otot jantung atau epikardium. Lapisan otot jantung terbagi menjadi 3, yaitu epikardium,
yaitu bagian luar otot jantung atau perikardium visceral. Kedua, miokardium, yaitu jaringan utama otot jantung yang bertanggung jawab atas kemanapun kontraksi jantung. Yang ketiga yaitu endokardium, yaitu lapisan tipis bagian dalam otot jantung atau lapisan tipis endotensel yang berhubungan langsung dengan darah dan bersifat sangat licin atau aliran darah seperti halnya pada sel-sel endotel pada pembuluh darah lainnya. Selanjutnya, cara kerja jantung. Darah dari atrium kanan memasuki ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Ini mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah melakukan perjalanan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Vena membawa darah yang kaya dengan oksigen ke atrium kiri. Ini kemudian harus mengalir melalui katup mitral untuk mencapai ventrikel kiri. Melalui katup aorta semilunar, darah dipompa ke aorta, garpu aorta, dan darah mengambil jalan untuk melakukan perjalanan ke organ-organ bagian atas dan tubuh bagian bawah. Arteri, arteriol, dan kapiler membentuk jaringan untuk aliran darah ke setiap sel tubuh kita. Beberapa bagian dari darah masuk ke ginjal. Mereka menyaring limbah dari darah sebelum darah dalam perjalanan kembali ke jantung. Dan terakhir, vena cava inferior dan superior merupakan pembawa darah terdeoksigenasi kembali ke atrium kiri. Selanjutnya, tekanan diastolik. Ada tekanan di dalam pembuluh darah jantung beristirahat atau pada orang dewasa normalnya kira-kira 80 mmHg. Yang kedua yaitu tekanan sistolik. Ada tekanan di dalam pembuluh darah yang timbul pada saat jantung memompakan darah keluar. Pada orang dewasa normalnya kira-kira 120 mmHg. Setelah jantung, kita kembali ke pembuluh darah, arteri. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Bisa saja diartikan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Diameter pembuluh nadi bervariasi mulai dari yang paling besar, yaitu aorta lebih kurang 20 mm, sampai ke cabang-cabang yang paling kecil, yaitu arteriol lebih kurang 0,2 mm. Kebanyakan pembuluh nadi mengalirkan darah yang mengandung dengan oksigen. Di dalam sistem peredaran darah, arteri terdiri atas dua macam, yakni arteri pulmonalis dan arteri hepatika. Arteri pulmonalis atau arteri paru-paru merupakan pembuluh nadi yang membawa darah kotor atau mengandung karbon dioksida keluar dari jantung menuju paru-paru. Adapun arteri hepatika merupakan pembuluh nadi yang membawa nadi bersih kaya dengan oksigen menuju ke heper atau hati. Tugas dari nadi arteri yakni satu, membawa darah bersih atau oksigen ke arteri pulmonalis, mempunyai dinding yang tebal, mempunyai jaringan yang elastis, katup hanya pada permulaan keluar dari jantung, menunjukkan adanya tempat untuk menegarkan denyut jantung. Pembuluh nadi darah arteri yang terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis. Cabang dari arteri disebut dengan arteriola yang selanjutnya menjadi kapiler. Oke, setelah dari anatomi jantung dan nadi arteri, kita beralih ke anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita dan pria. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi wanita bagian dalam yang terletak di dalam rongga, pelvis, dan alat reproduksi wanita bagian luar yang terletak di perineum. Yang pertama, alat genitalia wanita bagian luar. Yang pertama ada mons veneris atau mons pubis. Disebut juga gunung Venus, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simfisis, terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Setelah dewasa tertutup oleh rambut yang bentuknya segitiga. Mons pubis mengandung banyak kelenjar sebase atau minyak, berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seks. Yang kedua, ada bibir besar atau labia mayora. Labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong. Panjang labia mayora sekitar 7-8 cm dan lebarnya 2-3 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum. Permukaan terdiri dari bagian luar tertutup oleh rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons veneris, dan yang bagian dalam
tanpa rambut merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebas atau lemak. Selanjutnya, bibir kecil atau labia minora merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, terletak di bagian dalam bibir besar atau labia majora, tanpa rambut yang memanjang ke arah bawah klitoris dan menyatu dengan forceps. Sementara bagian lateral dan anterior labia biasanya mengandung pigmen. Permukaan media labia minora sama dengan mukosa vagina yang merah muda dan basah. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil dan letaknya dekat ujung superior vulva. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat-serat sensoris hingga sangat sensitif, analog dengan penis laki-laki. Fungsi utama klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum merupakan alat reproduksi bagian luar yang berbentuk seperti perahu atau lonjong, terletak di antara labia minora, klitoris, dan forceps. Vestibulum terdiri dari muara uretra, kelenjar perauretra, vagina, dan kelenjar paravagina. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi. Selanjutnya, perineum. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum merupakan membentuk dasar badan perineum. Selanjutnya, kelenjar batrolin, kelenjar penting di daerah vulva dan vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Pada saat hubungan seks, pengeluaran lendir meningkat. Selanjutnya ada himen atau selaput darah, merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir dan dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Selanjutnya yaitu forceps. Forceps merupakan lipatan jaringan transversal yang pipih dan tipis, terletak pada pertemuan ujung bawah labia majora dan labia minora. Kedua, alat genitalia wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah suatu tuba berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu merenggang secara luas karena tonjolan serviks ke bagian atas vagina. Panjang dinding anterior vagina hanya sekitar 9 cm, sedangkan panjang dinding posterior 11 cm. Vagina terletak di depan rektum dan di belakang kandung kemih. Yang kedua adanya uterus. Uterus merupakan jaringan otot yang kuat berdinding tebal muskular, pipi, cekung, dan tampak seperti bola lampu atau buah pil terbalik yang terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Uterus normal memiliki bentuk simetris, nyeri bila ditekan, licin, dan teraba padat. Uterus terdiri dari 3 bagian, yaitu fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri yang berbentuk silinder. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu peritoneum, myometrium atau lapisan otot, dan endometrium. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran ovum yang terentang antara korni uteri hingga satu tempat dekat ovarium dan merupakan jalan ovum mencapai rongga uterus. Terletak di tepi atas ligamentum latum berjalan ke arah lateral mulai dari ostium tubae internum pada dinding rahim. Panjang tuba fallopi 12 cm dan diameternya 3-8 cm. Dinding tuba terdiri dari 3 lapisan, yakni serosa, muskular, dan serta mukosa dengan epitel bersilia.
Tuba fallopi terdiri atas pars interstitialis atau intramularis. Kedua, pars ischemica tubae. 3. Pars ampullaris tubae. Dan 4. Pars infundibule tubae. Selanjutnya, ovarium. Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum, ovulasi, sintesis, dan sekresi hormon-hormon steroid. Letaknya ovarium ke arah uterus bergantung pada ligamentum infundibulo pelvicum dan melekat pada ligamentum lantum melalui mesovarium. Jenisnya ada dua, yaitu cortex ovari dan medulla ovari. Dan yang terakhir yaitu parametrum. Parametrum adalah jaringan ikat yang terdapat di antara kedua lembar ligamentum latum. Batasan parametrum yaitu: pertama, bagian atas terdapat tuba fallopi dengan mesosalping. 2. Bagian depan mengandung ligamentum teres uteri. Ketiga, bagian caudal berhubungan dengan mesometrium. Dan bagian keempat, bagian belakang terdapat ligamentum ovari. Oke, setelah dari sistem reproduksi wanita, kita beralih ke sistem reproduksi pria. Pertama, anatomi sistem reproduksi pria. Yang pertama, struktur luar dari sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu ada penis. Penis terdiri dari 1. Akar menempel pada dinding perut. Kedua, badan merupakan bagian tengah dari penis. 3. Glans penis, ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Badan penis terdiri dari 3 rongga, cylindrus atau sinus, jaringan erektil. Yang pertama, 2 rongga yang berukuran lebih besar disebut dengan corpus caverneus, terletak bersebelahan. Rongga yang ketiga disebut corpus spogiosum, mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan tegak atau mengalami ereksi. 2. Skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis. Karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot cremaster pada dinding skrotum akan mengendur atau mengencang sehingga testis mengantung lebih jauh dari tubuh. Dan suhunya menjadi lebih dingin atau lebih dekat ke tubuh, dan suhunya menjadi lebih hangat. Selanjutnya, yaitu testis. Testis terbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulus hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, juga hormon testosteron. Fungsi testis terdiri dari A. Membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa, dilakukan itu di tubulus seminiferus. B. Menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstitial atau sel Leydig. Kedua, struktur dalamnya terdiri dari 1. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Struktur lainnya, misalnya pembuluh darah dan saraf, berjalan bersama-sama vas deferens dan membentuk korda spermatika. Yang kedua, yaitu uretra. Uretra memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih, dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Ketiga, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya
sebesar Y0 dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Pembesaran prostat akan membendung uretra dan menyebabkan retensi urin. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30 sampai dengan 50 kelenjar yang terbagi atas 4 lobus, yaitu lobus posterior, lobus lateral, lobus anterior, dan lobus medial. Yang keempat, vesika seminalis. Prostat dan vesikula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Fungsi vesika seminalis adalah mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Yang kelima yaitu epididymis, merupakan saluran halus yang panjangnya lebih kurang 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup-katup testis. Badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan viskoral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Yang keenam, ductus deferens. Ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis ke canalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis dan selanjutnya membentuk ejukalateros dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens 50 sampai dengan 60 cm. Yang kedua, fisiologi sistem reproduksi pria. Hormon pada laki-laki A, FSH atau menstimulus spermatogenesis. Yang kedua, LH, menstimulus sel interstitial Leydig untuk memproduksi testosteron. Dan yang ketiga, testosteron bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks pudendnya. Efek hormon testosteron pada pria: sebelum lahir A, maskulinasi saluran reproduksi dan genitalia eksternal, dan yang kedua, mendorong penurunan testis ke skrotum. Spermatogenesis adalah perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa. Berlangsung 64 hari, spermatogonia berkembang menjadi spermatozid primer. Spermatozid primer menjadi spermatozid sekunder. Spermatozid sekunder berkembang menjadi spermatid. Tahap akhir spermatogenesis adalah pematangan spermatid menjadi spermatozoa. Ukuran spermatozoa adalah 60 mikron. Spermatozoa terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu LH, luteinizing hormon, merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang kedua, FSH atau Follicle Stimulation Hormone, merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein, yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Proses pemasangan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermagionesis. Spermagionesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Proses spermatogenesis, tahap-tahap pembentukan spermatozoa dibagi atas 3 tahap. Yang pertama, spermatositogenesis. Kedua, tahapan meiosis. Ketiga, tahapan spermagionesis. Itulah penjelasan dari saya tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan,
sistem perkemihan, jantung dan nadi arteri, dan yang terakhir, anatomi dan fisiologi, reproduksi wanita dan reproduksi laki-laki. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.